Berulang kali Israel selalu menarasikan bahwa Bu Susi bisa menjawab, kami hanya menyerang Hamas, sekalipun Hamas berlindung kepada warga sipil, Bu Susi. Itu narasi yang berulang kali diutarakan oleh Netanyahu. Oke, saya agak beda ya. Saya mengutip, saya mesti baca ini karena enggak saya lupa semua Silakan. katanya. René Girard, dia seorang filosofer Perancis ya. Dia pernah menulis tentang violence and the sacred. Jadi percaya bahwa asal-usul agama kuno, pengorbanan ritual sebagai pengulangan peristiwa asli, mitos sebagai catatan peristiwa ini tentang tabu yang melarang akses ke semua objek pada asal mula persaingan yang merosot menjadi krisis ini memang tampaknya sungguh traumatik. Mike yang boleh Jadi lebih dekat Ibu Susi. Hamas dengan Israel mirip dalam pengabdiannya kepada agama kuno ini. Jadi violence itu suci. Dua-duanya. Jadi kalau kita ingat Afghanistan dengan Pakistan, Afghanistan disuplai oleh intelligence Pakistan untuk mencegah India jangan sampai ikut campur. Oke? Jadi kalau kita lihat Hamas dengan Israel, intelligence Israel menggunakan Hamas sampai peristiwa Oktober itu pasti provokasi dia, karena dia bisa kasih uang, dia bisa membuat satu kelompok, dia bisa melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya by accident ya, dua kelompok ini adalah pengabdi pada violence and the sacred. Jadi semacam gemar akan pemusnahan, karena itu dianggap suci. Ya, jadi kalau misalnya ada di dunia yang mau mengingatkan bahwa go to the rational stuff. Humanism itu adalah progressive philosophy. Jadi kita bisa catatan di sini juga di Indonesia, karena kita harus sampai pada kondisi humanisme yang acceptable, progresif, tanpa theism dan other supernatural beliefs, karena itu yang menjadikan violence and the sacred. Okay? Affirms our ability and responsibility to lead ethical lives. Nah ini nggak masuk dalam indoktrinasi kemanusiaan di antara Hamas dan Israel. Mereka jadi berdua punya pola yang sama. Pengacu kepada agama kuno yang percaya bahwa kejahatan atau violence is sacred. Ini tulisan René Girard ya. Jadi di sini memang berlaku the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Tapi dalam hal ini ada elemen theismnya. Jadi kalau kita sebagai humanis yang ingin membangun negeri ini, membangun bangsa dan membangun negara, kita baliklah pada progressive philosophy. Karena itu yang akan memenuhi kebutuhan kita akan the greater good of humanity. Kalau enggak semua tertarik pada base yang disebut oleh René Girard ini. Kehidupan etis itu utama. Kita kehilangan kehidupan etis di Indonesia saat ini. Sama aja di Israel maupun Hamas. Jadi mereka akan bertempur habis-habisan menurut Ibu Susi? Sampai kalau siapa mereka yang masih paling banyak tidak mengambil korban? progressive humanism, jelas. Jelas karena itu violence is sacred. Jadi dia harus membunuh karena mereka merasa suci melakukan hal tersebut ya. Gencatan senjata 60 hari Bu, itu akan batal Bu? Kalau mereka masih primitif seperti ini, nggak mengambil progressive humanism, seperti dikatakan oleh René Girard, saya hanya mengutip ya. Tapi saya percaya bahwa kehidupan etis itu penting. Nah, kapan mereka belajar kehidupan etis kalau misalnya yang berlaku adalah the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Di dunia ini kan begitu. Kalau melihat Trump kuat ya mereka menjilat-jilat ke arah Trump. Karena nggak ada lagi. Alternatifnya adalah kamu akan ditindas gitu loh ya. Jadi nggak tahu mungkin ini terlalu kompleks ya. Tapi kalau dilihat cara pembunuhan, cara yang kok Hamas mau diprovok oleh Israel. Seperti juga di Afghanistan. Okay? Pakistani intelligence kok bisa mempengaruhi orang Afgan untuk perang saudara. Dan sekarang dengan istilah relokasi, kami menerjemahkannya pengusiran warga Palestina keluar dari tanahnya agar bisa dikuasai penuh oleh Amerika. Ya itu artinya violence is good. Violence is good for them. Jadi belief system yang nggak ada
ethical humanism itu yang harus dihapuskan dari dunia. Mungkin kalau kita mengadakan gerakan kemanusiaan, penting untuk menanamkan progressive elements yang bersifat ethical gitu loh. Karena kalau enggak ya akan gini. Karena Boleh. Ditambahkan sebelum ke Saya ingin Bung Faisal. menyampaikan gini, bahwa perang itu sesuatu yang kita tidak sukai lah. Tetapi perang itu juga ada etikanya. Perang itu harus melihat sisi kemanusiaan. Kalau tidak, dan ini sudah lama, bahkan di-invent oleh mereka-mereka yang dari Jazirah Arab. Ketika mereka berperang, harus ada sisi kemanusiaan. Saya lupa ya, Abu Bakar misalnya, ketika dia melihat musuh, ya sudah tinggal dipancung aja, tapi dia tidak lakukan itu. Itu yang menjadi fondasi bagi namanya International Humanitarian Law. Hukum humaniter. Pejuang-pejuang kita pada waktu mereka ingin membebaskan negara ini, mereka harus berjuang dengan apa? Dengan violence. Pasti, karena yang dihadapi juga violence. Maka pada waktu kita berjuang, ada yang mengatakan ada diplomasi, ada violence. Kalau kita lihat di Palestina, Fatah mungkin diplomasi. Tapi Hamas harus menggunakan violence. Tapi pertanyaan kita, apakah Hamas misalnya melakukan serangan gitu ya, yang ditujukan oleh rakyat kepada rakyat sipil? Memang mungkin ada. Dan itu yang tadi Pak Kiai bilang, kami pun nggak setuju. Tapi ini melebihi, ini sudah sampai kalau Israel sampai genosida. Dan mungkin kita bicara bukan Israel secara keseluruhan. Karena mungkin ini Perdana Menteri Netanyahu. Dia mengatakan bahwa saya bisa menyelesaikan tinggal dikit lagi. Dan dia pasti minta bilang ke Amerika tinggal dikit lagi, saya selesai nih, Gaza itu. Tapi sampai hari ini tidak. Maka banyak orang yang mengagumi orang-orang yang ada di Gaza. Mereka sudah ditindas seperti itu, dicoba habis-habisan, tapi mereka masih melawan. Dan ingat, yang namanya genosida pernah dilakukan oleh Hitler, tidak berhasil. Sekarang pertanyaan kita, apakah yang akan dilakukan oleh Netanyahu untuk menghilangkan satu ras akan berhasil? Saya yakin tidak. Dan masyarakat dunia termasuk Indonesia, kita harus bersuara keras. Saya minta rakyat kita, viralkan apa yang terjadi di Gaza. Sebarkan itu, mungkin saja sampai ke mereka-mereka yang di Israel, yang mereka diembargo oleh pemerintahnya terkait dengan informasi. Sampaikan, biar mereka juga punya kesadaran, nurani mereka berbicara, dan minta agar Netanyahu diganti. Bukan hanya bersuara keras, tapi ada tindakan nyata dari Indonesia. Kita tunggu langkah seperti apa sesaat lagi di Catatan Demokrasi, pemirsa.